biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh rezeki yasmina was. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dewi biasa wae. Dunia wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupane mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu dongo itu mikir awakmu dewe. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya iku kabul kajate, intinya mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, aku kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu. Donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran ya paling ya sedek sithik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar mono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sidik. Nah, kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lare. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad idris. Bariku terus dongo njaluk mapan tolak buala yo to aja. Mana jare pangeran muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit, itu bagus ini. Bi akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boyo kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik malah kadang orang misalnya ala Muhammad kok alamat muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya
Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa ini? Itu doanya tuh. Nah kamu kan enggak Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng seramu tuh kan jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula wis sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ya betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azizul akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut dadine semuanya itu. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin aja wis roh gitu. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100. Berarti yang mana ditakoki pangeran kowe nyebut kekasih wong pira pisan nyebut utang 100 dasar rayu utang nomor-nomor kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati jenenge alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kayak kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim
ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sajada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujadan, komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sembah ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu ya monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas lagi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya, ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu.
Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri, mesti kan. Pemenang yang wujudnya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sampean ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhihim beda serius. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya Simun, maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip terus dicari di syafaat. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi, makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik, makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Nah, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat Pak? Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok itu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin, kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya.
dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat, tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong sore iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka cuma marahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah abe buka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok. Jadi kabeh itu ada proporsinya. Megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah kabeh gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung. Piye kok menjaga gitar wudhu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar. Quran tersinggung, wah semen itu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu li sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya, sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri, berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang kok lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Jadi sebenarnya usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dah.
Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus dah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial. Bukan terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah, boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin indaftilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi lan al mukminin. Atau rujuke balik boten napa. Maksudnya rujuke diwalek ya sampe indaftilatihim mukminin bi lan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen to ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe cek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhan. Lah setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di nut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anjene kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kano sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maknane taat ning Allah taala. Hadza ai al-madkur min taatillah iku siratun kudalan tori kontek. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane loro. Dadi nek kowe saiki ora paham kok ning swarga paham. Nah saiki paham kowe sampean bun neraka dadi ra paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ra usah direncanakno pun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, ka ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagongan. Dadi misale kula Mustofa Rukin jagongan, piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis, saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan, na idza mitna wa kunna turaba wa idzaman na inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman yang dunia oleh kancanan wong nopo dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga, kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis, tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman ainna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab, atau kita nanti ada hari pembalasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye jare kanca-kancane, moh aku ora melok di kanca jare. Jadi fayakuluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa, jare Kifat, moh aku gak kancaku, delok dhewe jare.
Lah si Ruhin kan wong kurang pegawean, mulai ning donya sampai ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dene. Dadi wong ora hasud tuh antine swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tutup kere, melok ateis ae. Wis kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soal taladzudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Jadi aku nunjukno sunai manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nah. Jadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Dadi nak kula pun mboten, makome mboten wonten, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lori lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya no. Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso, banyak negara Islam sing carut napa? Marut. Ngurus bojo raiso, banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu ning bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Ape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melu ngatur barang. Akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nah sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben kono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara gak bisa, ngelola keluarga gak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dia neng teras-teras warga dipertontonkan orang kafir alal aroiki yang turun hal suwibal kufaru makanu ya fa'al. Delok saiki kowe mbak aku mulya. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swarga ini dunia wis kalah wis nurut ae no. Jadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae barang dunia pepen. Cuma ora bener ya dielingno iku ya bahaya ora bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng ae gremeng soalnya ben gak dadi udun apa.
Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet tuh dadi udut, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia nggak lego. Nggak lego kalau nggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika Jagongan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya, katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana ya dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi, apa yang kamu katakan salah, kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah, ternyata saya sekarang tidak mati. Afama anahnu bimai itin illa mutatanabuna. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau Quran tok ibadah wis suwe nang maca Quran ibadah. Tapi ndak paham wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Itu gara-gara ra paham iku akhire kewaco. Nah kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah ngandani Mustafa padu merapal kan. Sing ngandani kudu aku. Boyo wong ku mikir. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga ae. Ning donya ben donya mesti dulu. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Yaitu tadi qala qailum minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancam dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca iki. Ya dadi sok nang swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lane jogeman musaya aku demen isin besok ben. Dhe musuh dibule swargane. Ndi musuhku sing wane aku delok terjare kancamu teko aku ning dhuwurmu. Ya jarang. Repot ya. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane itu gawe fitnah. Fitnah itu suatu yang nggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah ra waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad itu gak waras. Jarene neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki nih. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut, yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi, sehingga seakan-akan kita ini salah ngurus dunia wae ra iso mene ngurus akhirat.
Tapi saya berharap sing dicibir iki sebenarnya mlebu swarga. Dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Mulane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niki pendendam dadi mangkalku ben kesampean sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mulane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi. Ben aku sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbat Nabi kan elek. Maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahno aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, napa siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya ya nyuwun sewu cara ora sahabat ya cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut dong. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Kok nang darane aku harus gebak asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya ora perkara hak. Nah kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggawa untane unta ya. Takok ya, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabat sing cangkem elek kaya Rogen. Tak pajangi aku. Kowe apa-apa? Dadi oleh niku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus kabeh apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo Nabi ra pantes. Cangkem elek bicara, aku gek bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan? Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, "Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya, kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu, sekarang unta saya hilang, lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib, sekarang unta saya di mana?" Sahabat akhirnya cangkem tak colong apa-apa pokoknya gak mana pokoknya butuhnya mangkel loh, bodoh mangkel loh nih. Mereka gak terima Nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha, ya aku sih menyelunggi kayak apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang Ethiopia, orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andaikan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan, menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya aja yang tersita. Wayai pengen turu harus ngantor, wayai kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakelar ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman, kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawab. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqam. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal kaya kula. Kulo ini cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan ora keramat ora ana ilmune kok. Entekno sopan ora ana pengaruh ya. Entekno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Ora ana ilmune apa-apa. Sopan yo keliru, cangkem elek yo keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoke kadung keliru. Ana ulama diomongi.
Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah disawur ora ini. Loro Yai, jari kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik kan? Setan itu kok geni Pak Yai, jari disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah, swawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jari kok tanah, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih, ngapunten lho niki. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah seputih iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa ya. Kan kesuwen. Tidak mbok sawuri raine. Terus keliliben padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah itu wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Melane fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nak ra ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kira, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam, kowe wong suga-suga kudu dendam. Jute gak dhisik suga, saya juga aku jebule sing mbok dendami sip swargane sak dhuwur. Pancet wong suga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel, karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu Nabi itu, sama nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku ora apa. Wong urusan onto kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takoki urusan. Lah kula misalnya kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, Gus jare rugen kula gadah kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih Gus. Aku kan ngenyek wong. Kiai sih ditakoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Bukan Nabi itu kono mesti sahabat aku terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang, Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jebok. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel wae. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu, Nabi mbok takoki. Wong kowe sing diunta ora iso njaga malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya ke sopan, ngapunten nggih, Nabi suka nih hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasih sopan ini iki. Unta-untamu dia takon Nabi lah nggak wes ramelah di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat, ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid, gue jagani ngomong sing ini masyhur. Ana munafik nek takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok, "Ya. Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso." Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengin mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali, terakhir ning Umar. Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok. Teni. Pekno pedang mbek Umar. Kewan iki. Ngono kuwi ora iso diadepi api-apian. Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal.
Makanya saya punya rencana, umpama kok menangi Nabi, itu sang kemelek. Nabi ra usah ben tetap ahsanan nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus itu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu yang disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nah cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram, yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ora aja Nabi lho sing ngendikani, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kena muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya do ngendikan gitu. Mergo yo mangkal ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu udah keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sari terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampeyan mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat ndak ada apa-apa. Lan aku kan enak ning dunya, gak tahu sholat, gak tahu poso, jadi nanti kalau gak ada apa-apa kan gak masalah. Aku di dunia gak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali, ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna, wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta. Siapa lo dhewe? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos gak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memang yang selamat kue tok, aku lah yo selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kue rusak. Niku muga ora Sidina Ali cangkem elek tapi muga ora Sidina Ali. Muga sing ngomong Ruhin kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ra iso mbok terangno api-apian. Di kamunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndindi ngomongnya. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun neraka sik. Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga, ngaji mergo mangkel bojo yo swarga, ngaji nglalekno utang yo swarga. Ngopo kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman gak swarga. Soal akhir iki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan 10.000 tahun bawa penyerah. Ayo ra kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik itu akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Ajane Nabi Ibrahim ya podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, aku ora nggo kapak.
Jare ketuane wong kafir, utekem lho, wong karuan berolo, bukan nakoki, ora karuan ra iso ngomong, bukan nakoki. Lah utekem ning ndi karuan ra ngomong mbok sembah. Akhirnya berhubung Nabi Ibrahim darane ngendikan, sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api, muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho, mung karuan berhala watu kok kon nako. Terus jare Ibrahim utekem tak kok karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko nabi ku ya iku netok sing cangkemmu elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh dhisik musuh saiki gabung kuwi barang-barang dunia kok mbok soal. Nyoal barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Jegeman santriku di sini aku. Ciri utama wong apik nyebalano barang dunia, tapi nak akhirat seri. Kayak aku mestine patut soal aku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksudnya piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim-alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawadhu. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkahi. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkahi guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodoh kersane. Kersane tetap sopan tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoki. Kok nggak boleh loh kan kurang boleh. Berarti seberang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar rugen wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawadhu ya soleh. Memang nggak baik. Murid nyalip guru itu nggak baik. Ya berapa apik ora iso ya ora terus pokoknya. Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco boleh demenan, ora jenenge konco. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'da, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya inna kalaminal musad dikin aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamadi madin. Teman saya itu selalu mencibir masa kita nanti dibangkitkan lagi, padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang beluh. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah, dan temannya karena salah tetap ahli. Nah, hanya nggak ada cerita terus berhubungi kancamu kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman, ternyata dia tetap ahli jannah padahal punya teman ateis. Jelas ya. Terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis, tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah.
Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga golek bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masih ning swarga itu agak ketemu rivale itu. Jadi sebenarnya mbak nak rival politik nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Buat gula terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum satamne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asarihi ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh lah. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa ngakeh latibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa ngakeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak. Bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan tidak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakot telan teman-teman sesat kau belum sedurunge iki generasi sopo aktarul awalin. Sopo aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walakot arsalan teman-teman ngutus ingsun fi dalam kabeh mungtirina ing sing meringatno kabeh. Minar rusul sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh. Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana halikaya apa ana apa akibatul mudharin apa akibate wong sing dikei peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa ala dabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat. Awas kan. Kalah donya aja sampai sini-sini wong. Sing go jalalan jebule kalah donya. Gunane apa go konsep jalalan ngalor gitu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya bumi swarga sini-sini wong. Illa ibadah wahi kecuali pira-pira kaulian Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satuna ibadu wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki ta apa? Illa ibadah wahi mukhlasin jam iki. Fathah. Kira iki ta apa? Lame fathah. Illa ibadah wahi mukhlasin iki. Tapi ana sing kira mukhlisin apa mukhlasin kira iki to? Hah? Ora lek nang Quran e Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta'ala wa ta'ala akhlasa nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh la krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi mang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya aja aneh-aneh. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaupun nadana teman-teman donga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawuh Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pangeran ingsun ini saat temen ingsun maghlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun, mongko iku banget nikmate sapa al mujibun, sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Eda'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun, zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah, dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenis apa? Fala ni'mal mujibun. Eda anak sing donga sapa Nuh nak ing kita ala qaumihi ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora ane iku kowe para pangeran. Nak para pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis. Malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu dadi napa?
Ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi ya mbah konang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kono. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duwarani kowe sekere turu. Terus kok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas, kono bekerja keras. Ya mbah nang ngono. Lalu juga mati musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Dia musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbah ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar, di Uhud, jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian, jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow. Tidak, yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun, kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan itu mboten, memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mereka corong Jawa wani adep. Mboten nyulik ini mboten. Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah karena syarat mufassir itu harus ahli napa sorab. Wa najina ulan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa ala ulan keluargane Nabi menal karbil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuhum al-bakin. Fanasu mongko te manusa kulluhum kabeh nasiku minasli saking turun Nabi Nuh alaihis salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi ya. Kamu ini sudah turunan yang steril, tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain, kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua, sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'anu, kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, nggak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu orang sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh, dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fannasu mongko te manusa kulluhum kabeh nas iku min naslihi sanging turunan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan lan ana kula kedene sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Hamu Abu Sudan bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki bapake wong pundi? Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Mahunalika. Mbah kowe minduane sing tirar babamu sing Abul Arab ira ngembek sek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira orang wong Itali, kayak turun nanti. Kami ku paling Abu Sudan, wong ireng-ireng. Paling ibu. Esben gono, esben. Watarokna alaihi fil akhirin. Watarokna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin Nuh tak sisano sanaan hal jadi pangalaman hasanan kang apik fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir. Minal anbiya sing pira-pira nabi wal umami lan pira-pira umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh
jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita-kita ini? Barokahnya ngaji, kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita-kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji, orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang donga. Nggih donga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. Kula nu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita-kita kan? Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ilallah, beliau konsisten berjuang ilat tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddiq dulu. Katanya Musaddiq kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musaddiq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddiq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddiq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Ya kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu sih. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddiq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu aja. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani bening ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Aduk Ruhin di wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng. Mulane turu. Dadi saroha maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta itu tukang istirahat bener urip ngene iki. Ya ora apa-apa donya sepele kan istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, tidak usah berlebihan, just dungos. Karena kita yakin dungane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Jangan muni sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yang ngaji iku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Bu'istu mu'alliman, sebagian riwayat pakai innama bu'istu mu'alliman, saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju hem dengan orang Arab pakai jubah, mungkin cara Allah itu afdal saya orang Indonesia ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya orang lagi, bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya orang lagi tabiin, itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah.
Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicoplok, dicendel no. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulillah, engkau ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa mansuh. Kalau tak kemarin duhur 2, berarti duhur terkini 2. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun makola Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa meneruskan terus keempat? Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf terus batal, kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu bana alama fa'ala, harus meneruskan, bukan andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling opo wae, cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah iku anggap ae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak, tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walali sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3, milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah, caranya ngelola caranya ngelola lupa. Begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal, tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu usul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubi taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu, karena Nabi berkeharusan menjelaskan.
Sehingga kamu jangan tanya, apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama? Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat, kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu, hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardu ain, bahwa Qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten, kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung tanpa salam, full langsung salam, kadang 2 salam, kadang 9 rakaat full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat, salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunnah. Sehingga bakul mie ya tetap adol mie, yang tatpam tetap jaga. Dan orang nggak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang terawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi. Loh saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak terawih, ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu mah nggak wajib. Tapi berhubung saya nama kadung apik, ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yang nangis, kangen kalau mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib, dan itu memberatkan umatnya. Nah, kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ra traweh niru Nabi. Kowe bolak-balik wong ora ngarah, anut kowe ora ngarah. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilakumu ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu, kenangannya beliau itu, wa in, sama siapa teks hadisnya, ini ada di Sahih Muslim, wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa yuhibbuhu makhafata ayufradu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal, tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal, tapi terpaksa beliau meninggalkannya, takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang nggak kalau kamu bangun tidur nemu bupati, nggak kebayang, nemuin presiden apalagi nggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudhu terus sholat tanpa siwakan, kebayang nggak? Kan nggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan? Artinya Nabi itu nggak kebayang, nggak pakai siwak itu nggak kebayang, karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah thayyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa nah? Artinya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah, pasti tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah nak kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Mulane kowe ojo kan kayak jajal ya kangkang yang biasa rokokan bariku ono komat langsung sholat tas siwakan sing biasa ngaji sore lho ora usah contoh ado-ado gak kelakuanem lho iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasa aja. Jadi Nabi itu beda, perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum, tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar, kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama orang ngono iku jom. Ojo nemen-nemen. Wala yusyadza hadatina ahadun illa ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau nggak pernah tahajud, roh wong turu terus mbok arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh kebo itu ra turu. Lha tahajud 2 minggu ae ngebok-ngebokno wong kan gitu. Mulane solehmu bahaya. Mulane aku seneng soleh pas-pasan ini seneng. Sekali over sidik mesti cangkemmu elek. Aku sih yakin loh. Ngurus rai-rai ini ketor, aku sapal loh. Jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu Roh wong turu. Ora
ngorok pisan. Oh ning donya pisan turu kebo. Padahal lagi rong kayak apa kalau kita hajut setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita hajut wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nek tahajud. Tapi aku tetap sunat tahajud, tapi kelakuannya belum dijogo maksudnya ya tahajud tanpa ngritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tenak kira-kira cangkemmu elek sadok urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong nggo model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib ndak. Demi Allah saya ndak akan menambahi dan ndak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula wis wong desa niku mawon. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Ya nek sampean ape ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh apa? Nah kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim. Lah aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa jelas. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasul? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Dan itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari ke-4 ke-5 sudah nggak lagi terawih di masjid. Tapi Umar tetap terawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya nggak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Orang kok terus Nabi ra terawih, aku ya melok ora terawih, kesuwen anut Nabi. Usul fikih berarti gioblok yakin. Logika usul fikih ra ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya enggak dikira wajib, tapi umat ra usah tetap nglakoni sunat. Wong pendak Ramadan kok ora gelem. Tapi ora usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso keben sing satpan keben ibadah ora traweh tok, golek rezeki ya ibadah. Nyeneng nobos merah dipecat yo ibadah. Wedi bojo isa-isa yo kekalahan iku ora ibadah iku. Iku ora ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan. Dan kenistaan apa? Kenistaan. Ora usah diterusno dan sebagainya dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu iku wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi Nuh. Makanya di sini Imam Suyuti dawuh apa? Fanna sukulluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane ki yo keren, mbahmu yo nabi Nuh. Paham ya? Masih akhirnya lewat Karmen Karlan tapi engko ya tok nabi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan iku ala nuhin ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun. Ingsun Allah maksudnya teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh. Inna satemene kita unaji kadzalika mungkon-mungkon kabeh kama jasina. Kaya oleh malas ingsun ing kabeh nasi malas ingsun al muhsinin ing sing nglakoni apik kabeh. Inna usatun Nabi Nuh min ibadina sange setengah sange kawula kita al mukminina kang mukmin kabeh. Summa aghraqna mongko lini nenggelamno ingsun al akhirin ing kelompok sing liya. Manane kelompok sing liya kuffar qaumi tegese kaum kafire Nabi Nuh. Dadi walhasil Nabi Nuh iku mbah-mbah kita. Mergo kita setelah Nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua, diikhraq, ditenggelam kan, terus yang hidup tinggal orang 80, yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang apa? Mukmin, orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan mbah kita itu mukmin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.